Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rifatul Jana dengan NIM 21508010111110, kelas 1 HI Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai materi ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun submateri yang akan saya sampaikan di video ini, yang pertama definisi dan urgensi sains, kedua sejarah perkembangan sains di dunia Islam, ketiga masa keemasan sains di dunia Islam, keempat sikap ulama terdahulu terhadap sains, kelima sebab kemajuan sains di dunia Islam dan ciri khasnya, keenam pengaruh sains Islam dalam peradaban Eropa, ketujuh sebab kemunduran sains di dunia Islam, kedelapan sikap kaum muslimin kontemporer terhadap perkembangan sains modern, yang kesembilan cara membangkitkan kembali sains di dunia Islam, yang kesepuluh sikap yang dibangun sebagai ilmuwan muslim. Yang pertama, definisi dan urgensi sains. Definisi ilmu pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah gabungan berbagai pengetahuan yang disusun secara logis dan bersistem dengan memperhitungkan sebab akibat. Sementara definisi ilmu pengetahuan seperti ini semakna dengan definisi sains yang disebutkan juga dalam KBBI dengan sejumlah pengertian, diantaranya adalah: pertama, sains didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan pada umumnya. Kedua, sains didefinisikan sebagai pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik, termasuk dalamnya botani, fisika, kimia, dan sebagainya. Ketiga, sains didefinisikan sebagai pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari, dan lain sebagainya. Maka, bisa dipahami dari dua istilah ini mirip maknanya, tetapi harus diakui bahwa tidak pernah ada istilah tunggal untuk sains. Untuk zaman sekarang, sains mengalami penyempitan makna, sehingga dipahami sebagai pengetahuan terhadap hal-hal yang empiris, yang bersifat induktif dan kuantitatif. Jadi, kalau pengetahuannya tidak empiris, artinya tidak bisa disebut sains. Berikutnya mengenai urgensi. Mengenai urgensinya, di zaman sekarang tampak sekali pentingnya sains, karena sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan peradaban. Buktinya, peradaban Islam dianggap mundur karena tidak banyak berperan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, mengenai sejarah perkembangan sains di dunia Islam. Bisa dikatakan bahwa seluruh cabang ilmu di dunia Islam ini termasuk sains. Semuanya itu berkembang, mencabang, dan terspesialisasi disebabkan oleh wahyu. Jadi wahyu adalah starting point-nya dalam perkembangan ilmu-ilmu dunia Islam. Sejumlah ayat dan hadis menunjukkan bahwa Islam menunjukkan tradisi ilmu secara implisit sebagai berikut. Yang pertama, dalam surat Al-Alaq mengenai perintah membaca, yang menunjukkan bahwa Islam mengajarkan tradisi pengetahuan. Kedua, surat Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis, dengan kata lain sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Hal tersebut menunjukkan pentingnya sesuatu tersebut. Yang ketiga, banyak ayat memerintahkan untuk berpikir, mentafakuri, dan mentadaburi semua ayat-ayat yang diberikan oleh Allah. Yang keempat, surat Al-Mulk, Allah juga memerintahkan pengamatan berkali-kali terhadap ciptaan Allah. Contohnya seperti kasus pengamatan hilal. Yang kelima, di surat Al-Mulk juga ada celaan pada penghuni neraka. Ketika mereka menjadi penghuni neraka, ketika ditanya apa sebab mereka masuk neraka, ternyata sebabnya karena di dunia tidak mau mendengar dan berpikir, dengan kata lain tidak mau menggunakan potensi intelektualnya.
Selanjutnya yang keenam, surat Al-Imran menunjukkan bahwa penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang menjadi tanda bagi orang-orang yang berfikir. Yang ketujuh, Rasulullah memerintahkan untuk mencari ilmu, bahkan mewajibkannya kepada kaum muslimin dan muslimat. Banyak juga ayat atau hadis yang menunjukkan keutamaan dan kelebihan orang berilmu daripada yang tidak berilmu. Jadi berdasarkan dalil-dalil dan fakta Nabi tersebut, Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis menanamkan tradisi ilmu yang menjadi pondasi bagi perkembangan ilmu-ilmu di dunia Islam. Saat kelak sepeninggal beliau sekaligus menjadi landasan peradaban yang kokoh selama berabad-abad. Hanya saja pada awal peradaban Islam, ilmu yang berkembang dan tersistematisasi adalah ilmu-ilmu agama. Munculnya ilmu sains akibat perluasan wilayah Islam. Jadi ketika Islam semakin meluas karena perintah dakwah, akhirnya para sahabat sebagai penerus dakwah Rasulullah bertemu dengan berbagai macam kebudayaan yang diharuskan mempelajari bahasa setempat, sejarah, masyarakatnya, sistem negara, dan sebagainya, yang bertujuan agar dakwah Islam itu tepat sasaran dan kebijakan politik bisa dijalankan dengan baik. Nah, dari sinilah muncullah ilmu-ilmu non-agama, termasuk ilmu sains. Di masa inilah yang terjadi islamisasi atau naturalisasi, atau disebut juga asimilasi, yang artinya elemen-elemen yang sesuai dengan Islam itu dilestarikan dan dikembangkan, sedangkan yang tidak sesuai dibuang. Hal tersebut bukan termasuk keterpengaruhan, tetapi termasuk memanfaatkan aspek-aspek yang tidak mempengaruhi pandangan hidup bagi seorang muslim, karena bersifat universal. Selanjutnya mengenai perkembangan realnya sains di dunia Islam. Pertama kali gerakan mulai tumbuhnya sains terjadi pada masa Bani Umayyah. Di masa ini mulai diterjemahkan karya-karya berbahasa Yunani dan Suryani. Lalu gerakan penerjemahan ini mengalami percepatan di masa Bani Abbasiyah di bawah pemerintahan Al-Ma'mun yang mendirikan Baitul Hikmah, pusat penerjemahan, perpustakaan, bahkan universitas. Menjelang akhir abad 19 Masehi, hampir seluruh korpus saintifik Yunani itu sudah berhasil diterjemahkan dalam bahasa Arab, sehingga muncullah para ilmuwan sains, misalnya Abu Bakar Ar-Razi, Jabir ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, dan yang lain. Bangkitnya Islam juga disempurnakan kaum muslimin di Andalus atau sekarang adalah Spanyol. Selanjutnya, masa keemasan sains di dunia Islam. Sains di masa kejayaan Islam mengalami pertumbuhan yang sangat drastis selama hampir 5 abad yang ditandai dengan produktivitas yang tinggi dan orisinalitas yang luar biasa. Contohnya sebagai berikut. Dalam bidang fisika, Ibnu Bajjah telah mengkritik Aristoteles terkait teori daya gerak dan kecepatan. Dalam bidang teknologi, Ibnu Firnas telah merancang alat untuk terbang. Dalam bidang matematika, salah satu sumbangan terbesar ilmuwan Islam adalah angka Arab. Meskipun bentuknya telah berubah, di angka Arab itu ada asas algoritma atau sistem persepuluhan. Di bidang kimia, Abu Musa Jabir bin Hayyan mampu membuat parfum yang daya wanginya selama berabad-abad. Sedangkan di bidang geografi, terdapat Syarif Al-Idrisi bisa melukiskan tempat secara akurat berdasarkan ilmu bintang, globe, peta, maupun ilmu bumi umum. Di bidang kedokteran, Ibnu Sina sumbangan dalam dunia kedokteran salah satunya mengupas kaidah-kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan berbagai macam penyakit, dan ada banyak nama tokoh-tokoh ilmuwan lainnya pada masa kejayaan sains Islam ini. Selanjutnya mengenai sikap ulama terdahulu terhadap sains. Bisa dikatakan dengan tegas bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa ulama-ulama terdahulu menentang sains di dunia Islam. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait ilmu-ilmu yang sejenis dengan filsafat dan turunannya, tetapi jika sains tidak ada satupun yang menentang itu.
Hal ini memang wajar karena banyak nas justru mendorong manusia untuk mengeksplorasi alam untuk menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 29, Allah mengizinkan untuk memanfaatkan bumi secara umum. Pada surat Al-Luqman ayat 20, Allah mengatakan bahwa semua yang ada di alam semesta ini ditundukkan atau dibebaskan mengelola kepada manusia. Pada surat Al-Anfal ada ayat yang memiliki pengertian untuk mendidik kaum muslimin dengan sikap yang proaktif. Adapun sejumlah hadis Nabi menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak menentang sains, malah seakan memberi dorongan untuk mengembangkan itu seluas-luasnya. Selanjutnya, sebab kemajuan sains di dunia Islam dan ciri khasnya. Bisa dikatakan bahwa sebab kemajuan sains di dunia Islam itu tidak sama dengan sebab kemajuan sains di dunia Barat. Filosofi dan landasan peradaban yang digunakan pun berbeda. Di Barat, sains dan teknologi maju setelah mereka meninggalkan agama. Setelahnya mereka menggali khazanah Yunani, kemudian majulah iptek. Ini berbeda dengan Islam. Jika Islam, gerakan ilmunya adalah tuntutan alami dakwah Islam yang otomatis mengharuskan adanya studi, penelitian, dan pembacaan yang akan merangsang pemeluknya untuk mengembangkan ilmu. Jadi, tabiat Islam di sini yang menurut dipelajari dan difahami itulah yang membuat maju disiplin ilmu dalam dunia Islam. Kemudian menurut Syamsuddin Arif, faktor yang membuat kegemilangan sains di zaman Islam ada 5. Pertama, ajaran Islam yang membentuk manusia-manusia unggul. Kedua, motivasi agama karena ajaran Islam yang menciptakan ajaran ilmu. Yang ketiga, sosial politik yang aman dan stabil. Yang keempat, faktor ekonomi yang baik karena ekonomi bisa menjamin aktivitas ilmiah. Kelima, dukungan serta perlindungan penguasa. Intinya, bahwa faktor kemajuan sains Islam ada 2 hal, yaitu ajaran Islam dan kebijakannya. Selanjutnya, pengaruh kemajuan sains di dunia Islam dalam peradaban Eropa. Dimulai pada abad 12 Masehi sebelum masa pencerahan. Nasib ilmuwan barat sangat sedih karena mereka tertindas oleh gereja. Malah beberapa gambaran-gambaran filosof Yunani itu dilindungi oleh gereja dengan memakai Injil. Setelah itu kemudian masyarakat barat mengalami masa pencerahan yang berawal dengan upaya menghidupkan ilmu-ilmu Yunani. Kegiatan itu diawali pada abad 14, kemudian merembet ke seluruh Eropa. Namun karena orang Islam itu sudah mendahului orang Eropa untuk mengeksplorasi khazanah Yunani, jadi akhirnya mereka mempelajari bahasa Arab untuk bisa membaca buku-buku bahasa Arab yang dikarang kaum muslimin sebagai hasil terjemahan karya-karya Yunani atau karya orisinil yang mereka buat sendiri akibat pengembangan, perluasan, dan koreksi atas gagasan-gagasan Yunani yang bertujuan untuk diterjemahkan dalam bahasa Latin, yang waktu itu merupakan bahasa ilmu dan peradaban Eropa. Pengaruh peradaban Islam ini masuk dari Spanyol dan Perang Salib. Sebelum Perang Salib, Eropa itu memakai madu sebagai pemanis. Nah, setelah mengenal peradaban Islam, mereka mulai menggunakan gula kristal. Jadi gula itu sendiri juga pengaruh dari orang Islam. Bisa dilihat dari sini, maka peradaban Eropa itu banyak dipengaruhi oleh peradaban Yunani, tetapi mereka hanya bisa ke peradaban Yunani berkat jasa cendekiawan Muslim yang menerjemahkan karya-karya Yunani itu. Selanjutnya, sebab kemunduran sains di dunia Islam. Umat Islam sekarang sudah mundur dalam sains. Kemunduran ini mengantarkan pada gejala sosial baru yang juga merupakan tragedi baru bagi umat Islam kontemporer, yakni mengalirnya kaum intelektual ke negeri-negeri barat meninggalkan negeri aslinya. Dengan sejumlah data diantaranya pada tahun 1968 di Pakistan ada 3.000 dokter yang bekerja di luar negeri, padahal di Pakistan sendiri totalnya hanya 15.600 orang.
Kemudian pada tahun 1971 ada 2.200 dokter Timur Tengah yang pindah ke Jerman Barat. Mesir dalam waktu 10 tahun saja, yakni tahun 1970 sampai 1980 itu telah mempersembahkan putra-putra terbaiknya sejumlah 950 orang yang bergelar dokter dengan berbagai spesialisasi yang hanya mau bekerja di Amerika dan menolak pulang kembali ke negaranya. Di Indonesia pun juga seperti itu, kita tahu ada sejumlah orang yang berkualitas tidak mau kembali ke Indonesia karena gaji yang kurang tinggi atau yang lain. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal, yaitu penting sekarang mengapa sains di dunia Islam itu mundur. Dalam hal ini ada sejumlah pendapat, antara lain yang pertama, sains di dunia Islam hanya ditundukkan untuk membantu kebutuhan praktis agama. Kedua, sebabnya ada 3, yaitu tantangan kaum konservatif atau menganggap sains hal yang baru adalah bid'ah. Kedua, krisis politik ekonomi karena perang dan kemiskinan membuat sains tidak bisa berkembang. Keterasingan karena sains dianaktirikan. Dan orang banyak belajar agama saja tetapi tidak pernah mendalami urusan ilmu sains. Kemudian pendapat ketiga mengenai sebab mengapa sains dunia Islam itu mundur adalah sufisme atau paham tasawuf. Dianggap melemahkan sains karena mengakibatkan tumbuh sifat irasional sehingga masyarakat lebih tertarik pada hal-hal yang berbau mistis, supranatural, kesaktian, dan karamah yang otomatis akan menyuburkan bid'ah. Bisa menyuburkan tahayul juga dan khurafat. Akhirnya yang berkembang bukan sains tetapi perdukunan, sihir, astrologi, primbon, dan jimat. Jadi bisa dikatakan dari penyebab-penyebab tersebut adalah efek dari hilangnya motivasi mencari tahu. Kehilangan motivasi ini jika diuraikan bisa merupakan ramuan dari berbagai faktor, yaitu bisa dari kesalahpahaman konsep dan kondisi yang tidak mendukung. Terkait dengan kesalahpahaman konsep, ini mencakup kekeliruan memahami beberapa konsep Islam. Adapun terkait dengan kondisi yang tidak mendukung, ini mencakup situasi politik sosial yang tidak stabil, ekonomi merosot, penguasa yang tidak mendukung, kebijakan yang tidak memihak sains, sistem pendidikan yang buruk, dan lain-lain. Karena memang tidak bisa diingkari atau tidak bisa dipungkiri, melimpahnya produktivitas sains itu membutuhkan situasi yang tenang, damai, sejahtera, teratur, dan terlindungi. Kalau ada perang sains akan tersendat, bahkan bisa lumpuh karena pembakaran literatur, perampokan, pembakaran fasilitas, juga hal-hal yang tidak aman dan lain-lain. Tetapi tidak benar jika dikatakan kondisi sosial politik itu mempengaruhi bangkit tidaknya tradisi sains, karena buktinya ilmuwan barat itu justru lahir saat dukungan politik dan sosial sama sekali tidak mendukung. Jadi kondisi sosial politik itu berperan mempersubur sains, bukan membangkitkan. Selanjutnya, sikap kaum muslimin kontemporer terhadap perkembangan sains modern. Ada beberapa kelompok yang terbentuk. Yang pertama, kelompok yang menolak mentah-mentah seluruh sains yang dipelopori oleh Syekh Al-Bakri. Kelompok kedua, yang menerima secara mutlak dengan menundukkan agama terhadap sains yang dipelopori oleh Ahmad Khan Afghani. Terus yang kelompok ketiga yang menerima secara mutlak disertai menolak agama yang dipelopori oleh Taha Hussein. Dan yang kelompok keempat yang menerima tetapi menyaring. Kelompok ini yang lebih sesuai dengan ajaran Islam karena tabiat sains itu universal. Jadi tidak perlu ditolak karena penolakan terhadap sains malah akan memundurkan kaum muslimin dan membuatnya semakin terpuruk. Selanjutnya mengenai cara membangkitkan kembali sains di dunia Islam. Jadi mundurnya sains di dunia Islam sebenarnya masalah yang cukup meresahkan tokoh-tokoh Islam, sehingga akhirnya bangkit sejumlah pemikir yang berusaha memberikan pemikiran, solusi agar sains di dunia Islam ini bisa bangkit kembali.
Berikut nama penting yang memberikan rumusan pemikiran cara membangkitkan sains di dunia Islam, yaitu Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Hasan Hanafi, Abdul Karim Soros, Muhammad Abdad Al-Jabri, Ismail Roji Al-Faruqi, Syamsuddin Arif, An-Nabhani, dan lain-lain. Misalnya Al-Jabri ini, beliau menggagas pengubahan nalar manusia agar bangkit kembali sainsnya, yaitu mengembangkan nalar burhani atau disebut dengan nalar rasional, seraya meninggalkan nalar bayani dan irfani. Jadi beliau itu ingin semua ilmu Islam dirasionalkan, bahkan yang sifatnya doktrinal. Sementara menurut Syamsuddin Arif, cara membangkitkan sains di dunia Islam itu bisa melalui beberapa cara, yaitu ada saintis, historis, dan sosiologis, dan juga holistik. Cara saintis maknanya itu menundukkan Islam dengan gaya sains yang disebut saintifikasi Al-Quran. Cara historis menghidupkan kembali sains ulama klasik yang terbagi menjadi dua arus, yaitu orientalis dan revisionis. Sedangkan cara sosiologis berarti mengkritik sains sebagai produk masyarakat barat. Sementara cara holistik dibagi menjadi tiga, yaitu desekularisasi ilmu, islamisasi ilmu, dewesternisasi ilmu. Sementara menurut An-Nabhani, cara membangkitkan lagi sains pada umat Islam yaitu dengan mewujudkan kembali metode berpikir yang produktif. Selanjutnya, sikap yang dibangun sebagai ilmuwan muslim. Pada generasi muda saat ini, jangan sampai kita terjebak pada perdebatan diskusi tentang hal yang sifatnya filosofis dan teoritis seperti ini. Tetapi hendaknya saat ini berperan secara aktif membangkitkan kembali sains di dunia Islam dengan membuat karya sebagaimana ilmuwan-ilmuwan muslim di masa lampau. Hanya saja, penambahan ilmu sains itu hendaknya membuat semakin besar rasa takut kepada Allah, karena semakin bertambahnya ilmu, kalau tidak semakin besar rasa takut kepada Allah, maka ilmu itu akan sia-sia, menjadi tidak bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan saat penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.